Assalamualaikum, sahabat semua. Selamat datang di Santremole Channel. Di sini, kita akan menyelami kisah penuh hikmah dari kehidupan nyata, yang penuh pelajaran dan inspirasi untuk kehidupan kita. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan rejeki yang berkah. Amin. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama. Malam itu, Bali tampak seperti biasa, hidup, penuh lampu, penuh tawa wisatawan. Namun, tak ada yang tahu bahwa di tengah keramaian itu, ada bayang-bayang kelam yang mengintai. Sebuah kekuatan tak terlihat sedang tumbuh dalam diam, perlahan mengakar hingga ke sistem keamanan daerah. Di sebuah lorong sempit belakang pasar tradisional, seorang wanita dengan wajah penuh luka berlari terbirit-birit, memeluk sebuah flash disk di tangannya. Nafasnya tersengal, matanya waspada, seolah ia tahu bahwa di belakangnya ada yang memburu. Wanita itu bukan orang sembarangan. Namanya Laras, mantan anggota organisasi gelap bernama Grip yang telah menyamar selama hampir 2 tahun. Laras akhirnya sampai ke sebuah rumah tua di pinggiran kota Denpasar. Di sana ia bertemu seseorang yang tak bisa disebutkan namanya. Dengan suara gemetar, ia menyerahkan flash disk tersebut. "Tolong, ini harus sampai ke Jakarta, ke tangan orang yang benar, mereka sudah terlalu kuat," ucapnya lirih. Jakarta, Markas Besar TNI. Pukul 2.13 dini hari, sebuah pesan masuk ke sistem intelijen rahasia. Isinya, video, foto, denah, dan bukti transaksi mencurigakan. Ada nama-nama besar, termasuk oknum pejabat daerah dan anggota legislatif. Tapi yang paling mengejutkan adalah gambar markas pusat Grip, berkedok sebagai pusat distribusi sayur dan gudang barang antik, namun nyatanya menjadi pusat kendali peredaran narkoba, senjata ilegal, dan perdagangan manusia lintas negara. Tak butuh waktu lama, ruang rapat tertutup dibuka di markas Kopassus. 10 nama dipanggil malam itu. Mereka bukan pasukan biasa. Ini adalah tim Bayangan Merah, satuan kecil Kopassus yang ahli dalam penyusupan dan penggerebekan tanpa jejak. Komandan mereka, Mayor Arga, seorang veteran dengan wajah dingin dan tatapan tajam, hanya berkata satu kalimat, "Kita akan ke Bali. Ini bukan operasi biasa. Ini pembersihan." Tapi tak ada yang boleh tahu kita datang. Bali. 3 hari kemudian, para Kopassus masuk tanpa seragam, tanpa tanda, tanpa senjata mencolok. Mereka menyebar seperti bayangan. Satu menjadi supir angkutan barang, satu menyamar sebagai penjual rokok keliling, satu lainnya masuk ke dunia hiburan malam sebagai bartender. Mereka mencatat, merekam, dan mengamati. Malam demi malam, mereka melihat sendiri bagaimana pasar itu bekerja. Dalam satu malam, mereka mencatat lebih dari 300 transaksi narkoba. Ada ruangan tersembunyi di bawah gudang yang berisi senjata laras panjang. Bahkan, mereka menemukan tempat penampungan gadis-gadis muda yang dijanjikan pekerjaan, namun dipaksa melayani tamu VIP asing. Salah satu pasukan, Serka Dimas, merekam percakapan antara 2 anggota Grip tentang kiriman baru dari luar negeri, dan pengamanan besar akhir bulan yang akan melibatkan 40 anggota bersenjata. Laporan sementara dikirim ke Jakarta. Namun, sesuatu mulai berubah. Seseorang dari dalam jaringan Grip seolah menyadari adanya pengawasan. Wajah-wajah asing mulai dicurigai. Seorang pasukan Kopassus nyaris terbongkar identitasnya ketika kamera tersembunyinya terjatuh di toilet salah satu bar elit. Malam itu, semua anggota Kopassus ditarik ke satu tempat persembunyian. Mayor Arga memutar ulang rekaman Laras, menyimak satu kalimat yang terlewat sebelumnya. Ketua Grip menyimpan semua bukti di ruang bawah tanah. Tapi hati-hati, dia punya mata-mata di tubuh aparat. Jangan percaya siapapun. Semua terdiam. Misi ini bukan hanya tentang menggempur markas. Ini tentang mengungkap kebusukan sistem. Dan mereka harus melakukannya cepat. Karena rencana besar Grip akan dieksekusi dalam 72 jam ke depan. Mayor Arga menatap mata ke 10 prajuritnya satu persatu. "Kita bukan lagi cuma penyusup.
Kita sudah jadi bagian dari permainan ini. Tapi satu hal pasti, kita akan tamatkan grip dari akarnya. Layar gelap. Suara napas berat terdengar. Tulisan muncul di layar. Bersambung penyusupan. Kopassus di sarang grip. Opening sinematik. Kamera bergerak perlahan menyusuri lorong-lorong sempit bawah tanah. Suara detak jam terdengar pelan tapi menegangkan. Lalu, terdengar suara seorang prajurit melalui interkom. Target bergerak. Ulangi. Target bergerak menuju ruang bawah tanah. Kita hanya punya satu kesempatan. Satu, menyusup lebih dalam, bermain di tengah bahaya. Tim Kopassus mulai memperdalam penyusupan mereka. Mayor Arga membagi tim menjadi 3 unit kecil. Unit 1, menyusup ke jalur suplai senjata dan gudang penyimpanan. Unit 2, masuk ke bagian dalam, klub VIP, yang menjadi tempat pertemuan elit grip. Unit 3, memantau pergerakan ketua grip, pria berjubah putih yang hanya dikenal dengan nama Pak Darto. Kejutan terjadi saat Serdario, salah satu Kopassus, bertemu dengan seseorang dari masa lalunya. Doni, teman satu kampung yang kini menjadi tangan kanan Pak Darto. Rio nyaris terbongkar, tapi berhasil menyelamatkan diri dengan menyamar sebagai debt collector dari Jakarta. 2 terungkap, grip bukan sekadar geng lokal. Saat menyadap percakapan di ruang pertemuan rahasia, Unit 2 mendengar pengakuan mengerikan. Grip ternyata telah bekerja sama dengan jaringan kartel luar negeri. Bali dijadikan pusat distribusi narkoba ke Australia dan Asia Tenggara. Bahkan, ada keterlibatan oknum aparat dan pejabat tinggi di Jakarta. Lebih mengejutkan lagi, ditemukan bukti bahwa Grip sedang menyiapkan pengiriman besar-besaran manusia dan senjata ke negara konflik di Afrika. 3. Terjadi kebocoran, salah satu penyusup teridentifikasi. Malam ketiga penyusupan, saat semua tampak terkendali, tiba-tiba situasi berubah. Sertu Raka, yang menyamar sebagai pekerja loading barang, diculik oleh anggota Grip setelah wajahnya tertangkap oleh CCTV rusak yang tak terdeteksi sebelumnya. Ia dibawa ke ruang interogasi bawah tanah. Dalam penyiksaan brutal, Raka tetap bungkam. Tapi Grip menemukan alat komunikasi canggih di tubuhnya. 4 Kopassus melawan tanpa perintah. Mayor Arga, tanpa bisa menunggu izin lebih lama dari markas, memutuskan bertindak cepat untuk menyelamatkan Raka. Malam itu, terjadi bentrokan senyap di dalam markas Grip. Kopassus masuk melalui gorong-gorong air dan ventilasi. Pertarungan tangan kosong terjadi di ruang penyimpanan bawah tanah. 2 anggota Grip tewas. 1 lainnya ditangkap hidup-hidup dan diinterogasi langsung di tempat. Dari mulut orang itu keluar satu kalimat mengejutkan. Kalian pikir Pak Darto cuma manusia biasa? Kalian belum tahu siapa dia sebenarnya. 5 fakta mengejutkan, identitas ketua Grip terungkap. Dalam file komputer yang berhasil diretas oleh Unit 1, ditemukan. Pak Darto adalah ex-instruktur militer asing yang disangka mati dalam tugas rahasia 15 tahun lalu. Dia punya koneksi langsung dengan jaringan intelijen gelap lintas negara. Bahkan, ia disebut-sebut masih punya hutang darah dengan satuan Kopassus dari masa lalu. Mayor Arga menyadari satu hal, ini bukan lagi operasi rahasia. Ini adalah misi balas dendam berselubung. 6. Akhir bagian 2. Ledakan, pengkhianatan, dan perintah gempur. Malam keempat. Saat seluruh tim berkumpul untuk konsolidasi terakhir, terjadi ledakan dahsyat di tempat persembunyian Unit 3. 3 prajurit gugur. Diduga, Grip sudah mengetahui lokasi markas tim. Mayor Arga, dengan darah di wajah dan amarah membuncah, mengangkat radio dan berkata, "Cukup, kirim sinyal ke markas. Besok pagi jam 04.30, kita gempur markas pusat Grip. Siapkan semua. Kali ini tak ada kompromi." Tulisan muncul di layar. Bersambung bagian 3. Penyerbuan Grip digempur dan ketua ditangkap. 1. Persiapan penyerbuan, waktu sudah habis. Jam 4 pagi. 10 anggota Kopassus yang tersisa, dibantu 1 tim Brimob dan pasukan bantuan dari Satuan Rider, sudah berada di titik-titik koordinat yang telah ditentukan. Jalan utama ditutup secara diam-diam oleh petugas berpakaian sipil.
Aliran listrik ke markas GRIP diputuskan. Drone pengintai diluncurkan. Tampak puluhan anggota GRIP masih aktif berjaga, tak menyadari bahaya yang akan datang. Mayor Arga memberi arahan terakhir. Tangkap ketua GRIP hidup-hidup. Sisanya, lumpuhkan. Kita hanya punya 1 jam. Ingat dunia sedang melihat kita. 2 penyerbuan dimulai, pertempuran brutal di tengah kota. Pukul 4.30. Sebuah granat kejut dilempar ke gerbang markas GRIP. Ledakan besar menggetarkan seisi kawasan. Lalu, tembakan pertama meletus. Kopassus menyusup dari belakang markas melalui jalur air limbah. Brimob menyerbu dari sisi timur, menembus barikade logam. Di dalam markas, anggota GRIP melawan dengan senjata laras panjang dan bahan peledak rakitan. Adegan aksi intens terjadi. Duel 1 lawan 1 di ruang bawah tanah. Pertarungan pisau di ruangan sempit antara Kopassus dan Algojo GRIP. Salah satu anggota GRIP mencoba melarikan diri dengan mobil mewah, namun dijatuhkan oleh sniper di atap. 3 penangkapan ketua GRIP mengejar ke bawah tanah. Ketua GRIP, Pak Darto, yang ternyata sudah mempersiapkan jalur pelarian rahasia, kabur ke lorong bawah tanah yang menuju ke villa pribadi di pinggir pantai. Mayor Arga dan 2 anggotanya mengejar. Sepanjang lorong, ranjau aktif ditemukan. Ada rekaman suara otomatis dari Pak Darto yang mengolok-olok. Kalian kira bisa menangkap bayangan? Bayangan hanya bisa lenyap dengan cahaya. Namun akhirnya, di sebuah ruangan tersembunyi yang dipenuhi layar CCTV, emas batangan, dan dokumen-dokumen negara, Pak Darto berhasil ditemukan. Ia berlutut, tapi tersenyum. Kalian memang menang hari ini, tapi kalian baru masuk ke permainan yang jauh lebih besar. 4 setelah penyerbuan, fakta mencengangkan terungkap. Puluhan anggota GRIP ditangkap hidup-hidup. 3 ton narkoba, 200 pucuk senjata ilegal, dan dokumen transaksi dengan negara asing ditemukan. 17 anak muda korban perdagangan manusia berhasil diselamatkan. Namun, yang paling mengejutkan adalah 1 file di laptop Pak Darto. Daftar 27 nama pejabat aktif yang diam-diam menerima dana dari GRIP. Termasuk 1 nama jenderal aktif. 5 penutup kemenangan yang sepi. Seluruh operasi ditutup oleh pemerintah dengan label pengamanan khusus. Tak ada media yang diberi izin meliput. Tapi rekaman drone dan kamera tubuh pasukan Kopassus bocor ke publik. Video penangkapan Pak Darto viral dalam waktu 6 jam. Namun, saat upacara internal untuk menghormati 3 prajurit yang gugur, Mayor Arga menerima 1 surat rahasia, dikirim oleh pengacara anonim. Isinya singkat, GRIP hanyalah cabang. Kami adalah akar. Kami akan datang untukmu. Mayor Arga menatap Laut Bali. Kalau mereka datang, kita juga akan kembali. Tulisan penutup di layar. Tanda centang putih tebal operation berhasil. Simbol tanda seru tebal 2 tapi apakah ini sudah berakhir? Tanda panah kanan tebal 2 tunggu bagian selanjutnya. Kebangkitan agen bayangan.